Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rahim Dewati Mila Anggreni dengan NIM 2018 710208 akan menjelaskan terkait dengan prinsip yang kelima, yaitu prinsip perspektif pada bagian yang pertama. Nah, kita perlu tahu ya bahwa perspektif itu adalah langkah ya dimana kita itu tidak terlalu jauh gitu ya dari tujuan awal kita. Artinya di sini kita memiliki kedudukan di mana kita itu mengambil keputusan, bertindak ataupun bersikap sebagaimana tujuan awal kita. Artinya di sini ketika kita memiliki niat dalam memikul tanggung jawab, maka tentu kita harus menyiapkan kompetensi. Ya, kompetensi bahwa kita bisa menerima amanah itu dengan baik gitu. Artinya ketika kita punya ambisi, misalnya dalam perusahaan tertentu kita memiliki kedudukan, kita ingin memiliki jabatan yang lebih tinggi, maka bukan hanya ambisi ya, tetapi kita harus menyiapkan mental, menyiapkan kompetensi, menyiapkan skill untuk mampu atau tidak ya kita menerima tanggung jawab tersebut. Sehingga dalam langkah perlu bagi setiap individu ya, untuk meluruskan niatnya, meluruskan apa yang menjadi keinginannya. Artinya kita ingin ini, maka tidak boleh terlepas dari apa yang menjadi niat awal kita. Nah, hal ini sebagaimana ya di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudzatsir ya, ayat 38 bahwasanya Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Artinya adalah tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, dari sini jelas bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, menginginkan hal yang sekiranya menjadi target kita ke depan, maka penting bagi kita gitu ya untuk menyiapkan kemampuan dalam rangka mampu bertanggung jawab. Selanjutnya dalam prinsip perspektif ini gitu ya, kita itu juga dituntut untuk meluangkan waktu untuk kita itu mengistirahatkan diri kita, atau biasa dikenal dengan rehat gitu ya. Sekaligus kita bercermin bahwa apa sih yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai apa belum. Artinya kita mengevaluasi cara kerja kita, mengevaluasi apakah kerjasama yang kita lakukan selama ini itu udah sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal. Artinya di awal itu kita punya rencana ya, rencananya tidak hanya jangka pendek gitu ya, tetapi jangka panjang. Artinya jangka panjang itu adalah kita punya pandangan bahwa saya tidak akan selamanya hidup di dunia. Artinya di dunia ini penting gitu ya, sebagai bekal untuk kita bisa jalan ke depannya gitu ya. Sehingga dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, kita tidak melupakan hal-hal kecil yang harusnya kita tetap lakukan. Misalnya gitu ya, ketika istirahat bekerja kita nggak lupa untuk sholat berjamaah, atau mungkin kita melakukan gitu ya sholat duha, atau mungkin kita tidak lupa gitu ya mendengarkan salawat-salawat yang hal itu ya, dengan hal itu menambah keimanan kita ya, menambah semangat kita dalam bekerja. Nah, lain dari itu kita juga diharapkan untuk bisa memberikan kritik atau masukan kepada diri kita sendiri untuk lebih baik ke depannya. Ataupun ketika kita sudah bekerja keras, kita memberikan reward gitu ya pada diri kita. Ataupun ketika kita menjadi leader atau menjadi pemimpin, maka kita juga boleh gitu ya memberikan apresiasi pada mereka-mereka yang telah bekerja dan telah menyelesaikan targetnya dengan baik. Nah, itu artinya memberikan reward kayak gitu. Kemudian pada prinsip perspektif ini kita juga juga itu tadi ya, belajar tentang menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan juga akhirat. Artinya di dunia ini kita penting untuk mapan gitu ya, tetapi di akhirat itu adalah tujuan akhir kita. Jadi kemana tujuan kita selanjutnya itu kita yang menentukan gitu ya. Perencanaan apa yang harus saya lakukan, apakah jangka pendek ini saya harus begini, jangka panjang saya harus bagaimana gitu ya. Sehingga kita menempatkan diri kita pada sesuatu di mana dunia ini harus kita jaga baik-baik, sukses akhiratnya juga gitu. Tetapi itu semua tidak gampang ya, tapi kita harus tetap belajar kayak gitu. Artinya di sini kita memiliki prinsip bahwa kita adalah manusia biasa, manusia yang kita butuh untuk memenuhi kebutuhan kita kayak gitu. Tetapi tidak terlepas dari
prinsip bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang telah menciptakan kita gitu ya. Nah, hal ini terkandung gitu ya. Penjelasannya di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ya. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu dzarul akhirah wala tansa nasibaka minal dunya wa asina kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan ya di muka bumi sebagaimana Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, artinya di sini kita itu diminta oleh Allah untuk carilah ya kebahagiaannya yang nantinya sebagai bekal kamu di akhirat gitu ya. Hingga di dunia ini adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk kita juga mencari kebahagiaan, sehingga seimbang bahwa kita sama-sama mengusahakan diri kita gitu ya sebagai hamba Allah, dan mengusahakan diri kita sebagai orang yang bekerja, orang yang memiliki tanggung jawabnya, orang yang mempunyai kebutuhan gitu. Sehingga dari tanggung jawab ini kita tidak melupakan ibadah kita, tidak melupakan kewajiban kita. Atau lebih singkatnya adalah hablu minallah dan hablu minan nas. Ya, hubungan kita kepada Allah dijaga, perspektif hubungan kita kepada manusia juga dijaga. Yang itu tidak terlepas dari tanggung jawab ketika kita bekerja. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Terima kasih.